Pemirsa Intens Investigasi. Kabar keretakan rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan belakangan ini pun santar menjadi perbincangan panas publik. Apalagi setelah Ricis sempat diketahui tidak memakai cincin pernikahannya saat liburan ke Singapura. Dan kini ia pun lagi-lagi membuat geger dengan unggahan terkait 11 poin yang menyebabkan hancurnya rumah tangga. Namun di tengah isu yang beredar itu, Ricis dan Ryan pun kemarin tampak hadir bersama dalam acara buka puasa yang digelar oleh Okky Setiana Dewi. Lantas, seperti apa tanggapan Ria Ricis saat ditanya perihal unggahannya terkait 11 poin penyebab keretakan rumah tangga? Benarkah ia menyinggung pernikahannya dengan Ryan, bahkan turut membawa-bawa mertuanya? Lalu bagaimana Okky Setiana Dewi sebagai kakak melihat isu panas terkait rumah tangga adiknya yang disebut-sebut mengalami keretakan? Seperti apa pula pandangan PAA Pemuka Agama Ustadz Syam El-Marusi terkait poin-poin yang disebutkan Ricis yang menyebabkan keretakan rumah tangga? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ada apa sebenarnya dengan rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan? Ya, itulah yang belakangan ini menjadi tanda tanya besar di benak warganet. Baru-baru ini, Ricis pun kembali membuat geger saat membagikan unggahan terkait 11 poin penyebab keretakan sebuah rumah tangga. Poin-poin tersebut diantaranya soal mertua yang selalu ikut campur hingga suami yang selingkuh. Ia pun juga menggarisbawahi perihal suami yang selalu berpihak kepada keluarganya. Berikut ini beberapa poin yang disampaikan oleh Ricis dalam unggahan yang diketahui kini sudah dihapus tersebut. Di tengah isu yang semakin panas, Ricis dan Ryan pun kemarin tampak hadir bersama dalam acara buka puasa yang digelar oleh sang kakak Okky Setiana Dewi. Keduanya pun menjalani momen itu dengan cukup mesra, seolah memang tidak ada permasalahan. Namun, saat tim Intens Investigasi berusaha mengkonfirmasi terkait unggahannya di media sosial maupun isu keretakan rumah tangganya, Ricis pun memilih untuk bungkam. Tak seperti biasanya yang selalu memberikan klarifikasi terkait apapun pemberitaan menyangkut dirinya dan juga keluarganya. Jawabannya tadi apa, Kak? Azan. Benar, kan sahur kok azan? Sholat subuh. Oh, sholat subuh. Sholat subuh aja. Oh, Bapak yang tahu sholat subuh siapa? THR orang 1 juta. Cuman karena banyak aku tambahin lagi 500.000 kali ya. Boleh? Boleh? Oh boleh. Hitung ya. Aduh. Ayo Ustaz, siapa Ustaz? Karena Pak Haji udah lagi di rumah istrinya. Cakep. Berarti mertuanya yang bangunin. Oh iya benar. Mertuanya baik banget. Masya Allah, tabarakallah. Semangat banget. Iya boleh. Hitung ya. Itu udah. Itu masih di sini dia. Mau 2 kali. Jadi rumus kimianya O2, oksigen. Masya Allah. Jawabannya. Gampang jawabnya. Soalnya dia sarjana kimia. Jangan dong. 2, 3. Tidur. Selamat lebaran ya. Sama-sama. Permisi dan dorong-dorong ya. Ricis gimana, Cis? Kemarin Ricis selamat lebaran semuanya. Ada THR online. Izin. Assalamualaikum. Selamat puasa. Maaf ya. Selamat puasa semuanya. Ya, tak sedikit warganet yang juga bertanya-tanya,
Apakah rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan memang benar-benar diterpa permasalahan? Pasalnya beberapa waktu belakangan ini ramai jadi pembicaraan saat Ricis terlihat tidak memakai cincin pernikahannya ketika berlibur ke Singapura. Ia pun juga jarang memperlihatkan kebersamaan dengan sang suami di media sosial belakangan ini. Apalagi kini ditambah Ricis pun membagikan unggahan terkait 11 poin penyebab rumah tangga hancur. Terkait permasalahan rumah tangga yang kini ramai dibicarakan, pihak keluarga pun akhirnya angkat bicara. Shindy, kakak Ricis pun mengaku bahwa hubungan Ricis dan Ryan baik-baik saja. Lebih lanjut, menurutnya, kalaupun memang ada masalah, ia tidak ingin mencampuri lebih dalam dan memilih untuk mendoakan yang terbaik untuk Ricis dan Ryan. Harapan saya mohon doanya karena setiap manusia pasti ada apa ya, ada problema kehidupan ya, kita semua juga yang penting saling mendoakan. Alhamdulillah baik-baik aja, namanya juga kita kan semua pasti ada permasalahan hidup dan insya Allah ada solusinya. Jadi ya alhamdulillah sekarang sudah semuanya alhamdulillah baik-baik aja. Masing-masing kita kan punya keluarga intinya masing-masing ya, jadi kita mungkin ada sesuatu yang kalau misalnya ada problematika pasti ada yang dijaga privasinya, ada yang kalau tentang keluarga besar kita sharing bersama. Itu adalah bentuk kasih sayangnya juga ya buat Ricis juga, terutama terima kasih yang sudah perhatian dan juga intinya mohon doanya aja. Baik-baik aja semuanya. Tapi pasti ada pembelajaran hidup ya. Terus juga pastilah kalau misalnya yang penting sih gini, kita Allah itu menguji hambanya itu pasti sesuai dengan kemampuannya itu aja. Tidak dipungkiri, bahtera rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan yang masih berjalan seumur jagung kerap kali diterpa berbagai macam ujian. Namun apa yang terjadi kali ini, ataupun memang tidak ada apa-apa, baik Ricis maupun Ryan masih tetap bungkam. Lantas seperti apa psikolog melihat dampak besar dari unggahan, apalagi dilakukan oleh seorang public figure dan menyangkut masalah pribadi mereka? Tentunya sebagai pengguna medsos kita harus memiliki rasa bijak ya terhadap apa yang kita tampilkan, konten yang kita munculkan di media sosial. Hal ini kenapa? Karena siapapun yang membaca atau melihat konten yang kita sajikan tentunya akan menimbulkan banyak persepsi, baik itu persepsi positif maupun persepsi negatif. Apabila sudah masuk ke ranah pribadi, maka dampaknya tentu sangat negatif karena ini bisa menjadi bumerang, apalagi ketika ini terjadi di seorang public figure, di mana semua netizen atau banyaknya netizen yang menyoroti apa yang terjadi dengan public figure. Dan ketika memang mungkin ada pancingan atau ada sesuatu yang menyangkut personalnya atau pribadinya, maka ini bisa menjadi multiplier effect di mana ini bisa dampaknya akan lebih berat lagi dari waktu ke waktu, apalagi kita tahu masyarakat memiliki persepsi masing-masing dari tergantung pendidikannya, soseknya, dan motifnya. Dan yang lebih bahaya lagi apabila masalah personal ini masuk ke dalam konten media sosial, maka bisa justru menambah pelik masalah tersebut. Misalnya masalah di rumah tangga, kemungkinan masalahnya tidak segitu beratnya, namun karena ada di media sosial, maka ini menjadi konten yang sangat bisa serius dan sangat bisa meledak secara negatif. Padahal mungkin saja masalah secara realnya itu tidak seperti yang ditampilkan. Hati-hati dalam mengunggah konten di media sosial. Banyak nggak cobaan di rumah tangga yang kalian hadapi? Oh banyak. Cobaan. Apa sih yang menurut kalian tuh semua kalau dijalanin mah nggak ada yang berat? Tapi makin kesini ya makin sejalan, nggak ada yang gimana-gimana sih. Ya cuman kan kalau kata orang memang jangan membayangkan pernikahan itu indah karena pernikahan itu tidak seindah yang dibayangkan.
Di tengah kehebohan yang sedang terjadi, bagaimanakah Okky Setiana Dewi sebagai seorang kakak ketika melihat isu panas terkait rumah tangga adiknya yang disebut-sebut mengalami keretakan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Krisata. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Bertubi-tubi, kehidupan rumah tangga Ria Ricis memang kerap kali diterpa pemberitaan yang tidak menyenangkan. Sebagai kakak yang selalu pasang badan untuk sang adik, Okky Setiana Dewi pun angkat bicara terkait unggahan Ricis tentang 11 poin penyebab retaknya rumah tangga yang sempat menggegerkan. Sebagai public figure, sudah konsekuensi bagi Ria Ricis jika tindak tanduknya akan selalu mendapat sorotan publik. Namun, terkait hal yang baru-baru ini terjadi, Okky pun juga mengungkapkan bahwa ia tidak bisa berkomentar banyak karena rumah tangga adiknya memang sepengetahuannya dalam keadaan baik-baik saja. Mereka pun masih melakukan berbagai kegiatan bersama, seperti halnya momen buka puasa kemarin. Namun, apapun itu, jika memang terjadi, Okky pun mengaku bahwa dirinya selalu memberikan doa terbaik bagi Ricis dan Rian. Ya, saya tahu baik-baik aja. Hari ini mereka datang seperti biasa, nggak ada apa-apa. Dan kemarin-kemarin kita juga komunikasi. Saya nggak bisa jawab apa karena nggak ada apa-apa juga. Semuanya berjalan seperti biasa. Kita masih buka puasa bareng-bareng terus. Berantemnya karena kayak misalnya mau nentuin tujuan nih mau kemana, aku pengen kesini tapi aku lebih ngalah dan ikut istri gitu. Aku yang penting senang istri aja deh. Alhamdulillah saya nggak terlalu ego ya Mbak. Malah saya kan apa yang istri buat saya ikut dan saya izinkan. Tapi kalau itu kelihatan baik, kalau enggak saya pasti bilang jangan gitu-gitu. Jadi aku nggak memaksakan ego aku karena aku udah punya istri dan anak aku. Kita semua bisa mengatasi untuk enggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Cobaan dalam rumah tangga merupakan hal yang pastinya akan dihadapi oleh setiap pasangan suami istri. Hal itu pun diungkapkan oleh Okky Setiana Dewi terhadap berbagai kabar miring yang menerpa Ricis dan Rian. Namun, saat ditanya terkait bahwa kehebohan yang terjadi saat ini memang ada kaitannya dengan orang tua Rian yang suka ikut campur dalam rumah tangga, seperti dalam salah satu poin yang diunggah oleh Ricis, Okky pun enggan untuk menanggapinya secara gamblang. Lantas, benarkah hal yang dilakukan Ricis dengan mengunggah hal-hal yang berbau privasi rumah tangganya bak api sehingga asapnya pun terlihat oleh banyak orang? Ini ada berita katanya gara-gara mertuanya. Aku jadi berasa kayak siapa aja di Oke, hari ini katanya gara-gara banyak ikut campur mertua jadinya Ricis Iya, seperti Icis itu. soalnya sempat curhat di internet. Nggak boleh berlipat di bulan Ramadan loh. Enggak, Tapi kan Icis sempat nulis. kemarin ya sama Ustazah Okky, tapi kan itu Ricis sendiri. Apapun itu, pertama berterima kasih. Apapun itu, ketika ada komentar ini komentar itu, terima kasih karena menjadi sebuah perbaikan-perbaikan ke depannya. Suka dukanya apa sayang? Suka dukanya adalah kalau aku sih nggak ada ya, kita udah menjalankan semuanya dan aku juga nggak bisa kayak kita sering beda pendapat tuh nggak pernah karena aku selalu apa-apa tuh tanya istri dulu. Jadi menurut aku dukanya nggak ada sih menurut aku. Kok banyak ya? Apa sih? Oh, Apa enggak lah, sebenarnya? enggak ada. Kamu bisa aja. Enggak ada, kan yang penting kan dijalankan bersama-sama, saling bertanya. Suami juga kalau misalnya mau ngapa-ngapain tanya dulu sama Izin selalu. aku juga nanya dulu sama suami gitu-gitu sih. Sebenarnya kalau titik yang paling dibilang paling ekstrim sih waktu jadi ibu pertama kali ya, karena kan memang itu pengalaman pertama, ditambah lagi memang butuh sosok banget suami, belum gini ya. Aku tuh butuh sosok suami
belum butuh papa dari anak gitu. Jadi emang butuh banget bonding lagi, bonding makin dekat. Sementara kan dulu awal mungkin suami lebih ke anak gitu-gitu sih. Jadi ternyata dengan sekarang berjalannya waktu kita bisa bonding lagi bertiga gitu-gitu. Seperti apa pandangan PAA pemuka agama, mulai dari Ustadz Maulana dan juga Ustadz Syam El-Marusi terkait poin-poin yang disebutkan oleh Ria Ricis yang menyebabkan keretakan rumah tangga. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, Assalamualaikum, aku Nyai Fitria. Jangan lupa saksikan Inten. Sehari 3 kali nih kayak minum obat, hari Senin sampai Sabtu. Terima kasih. Memang hingga kini belum ada klarifikasi ataupun penjelasan dari Ria Ricis maupun Teuku Ryan terkait isu prahara rumah tangga mereka. Mungkin hanya waktu yang nantinya akan menjawab apakah pernikahan yang masih sumur jagung itu akan terus langgeng atau kandas di tengah jalan. Ditambah lagi, unggahan Ricis terkait 11 poin penyebab keretakan rumah tangga meski sudah dihapus namun tetap meninggalkan banyak spekulasi di tengah publik. Terkait kabar ini, Ustadz Syam El-Marusi yang juga dekat dengan keluarga Ricis pun angkat bicara. Hingga detik ini, menurutnya bahwa tidak ada permasalahan seperti yang ramai diberitakan. Pasalnya, baik Ricis maupun Ryan biasanya akan bertanya atau meminta nasihat kepada dirinya jika ada permasalahan. Tidak ada, saya dengar kabar orang aja tuh goreng-goreng segala macam. Terus Ricis itu sama saya deket banget, Ryan juga sama saya deket banget, Mbak Oki sama saya deket banget. Jadi kalau ada yang seperti ini pasti saya duluan tahu. Jangan ketika seorang anak laki-laki menikahimu lalu engkau merasa bahwa dia sudah tidak wajib lagi berbakti sama ibunya. Salah besar. Kalau kau bantu suamimu berbakti pada ibunya, yakinlah engkau akan menjadi ratu dalam hidupnya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.